Cerita ini dimulai di tengah kemacetan. Seorang anak laki-laki berjalan sambil asik dengan ponselnya. Di saat bersamaan, seseorang meneleponnya, mengabarkan bahwa keluarganya akan berkumpul untuk merayakan ulang tahun dan memintanya pulang lebih awal. Namun sang anak menolak, ia sudah punya rencana dengan teman-temannya. Meski begitu, ia diminta tetap membawa hadiah. Pesan terus berdatangan. "Kapan kamu datang?" Di tengah langkah kakinya, ia menabrak seseorang. Orang itu langsung memakinya, menyebutnya payah. Si anak hanya bisa meminta maaf. Sesaat kemudian, dia mulai berpikir, hadiah apa yang cocok untuk Juno. Namun tiba-tiba, suara keras menggema di seluruh kota. Orang-orang mulai panik. Kilatan petir membelah langit. Lalu, ledakan besar mengguncang kota. Kecelakaan beruntun terjadi. Petir kembali menyambar, menghantam gedung tinggi. Kepanikan berubah menjadi kekacauan. Semua orang mulai berlarian, termasuk sang tokoh utama. Di tengah pelariannya, dia melihat seorang gadis kecil meminta tolong. Dia mencoba menyelamatkannya. Tapi sebelum sempat menariknya, gadis itu tertabrak ambulans di depan matanya. Dengan air mata berlinang, dia bertanya-tanya, apa ini semua hanya mimpi? Lalu, sebuah truk melaju ke arahnya. Semuanya jadi gelap. Tiba-tiba, malam datang. Petir kembali menyambar sebuah titik. Di saat itulah sang tokoh terbangun. Ia masih hidup, bingung dan bertanya-tanya di mana dia sekarang. Di sekelilingnya, monster. Banyak sekali. Dan yang lebih aneh, dia tidak memakai pakaian sama sekali. Saat mencoba berdiri, seekor beruang raksasa muncul di hadapannya. Belum sempat berpikir, sekelompok serigala menerkam sang beruang. Ia hanya bisa menyaksikan, tak percaya dengan semua yang ia lihat. Di tempat lain, seorang dokter memantau data, mengungkapkan bahwa saat ia terbangun, si anak sudah berada di planet asing dengan 2 bulan di langit dan hutan yang dipenuhi monster. Bagaimana ia bisa selamat dari sana? Masih menjadi misteri. Kembali ke masa lalu, si anak berlari sekuat tenaga, serigala putih raksasa mengejarnya. Di tengah pelariannya, sebuah suara dari sistem terdengar. Konstitusi meningkat ke level 1. Namun, dia terpeleset, terguling ke bawah tebing. Untungnya, ia berhasil menggantung di semak-semak. Saat mencoba menenangkan diri, ia menemukan buah aneh. Lapar, ia hendak memakannya. Melihat semut memakannya juga, ia ikut memakan buah itu. Tapi, dari balik semak, seekor makhluk menatap tajam ke arahnya. Seketika, seekor ular raksasa melompat ke arahnya. Namun, tak disangka, seekor katak raksasa muncul dan melahap ular itu hidup-hidup. Si anak hanya bisa membelalak. Dunia macam apa ini? Tempat itu benar-benar gila, tapi sebenarnya, mungkin justru dia yang telah kehilangan akal sehatnya. Waktu terus berlalu. Kini, sudah 67 hari sejak ia tiba di tempat itu. Sebuah hutan liar yang tak memberi ampun. Gerombolan serigala yang memburunya sejak awal masih terus mengikut jejaknya, seolah menolak menyerah. Itulah mengapa si bocah hidup dalam ketakutan, takut akan disergap kapan saja. Tapi serigala bukanlah satu-satunya ancaman. Saat menatap ke atas, matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Sebuah pisang raksasa tergantung di pohon. Dengan semangat bertahan hidup, ia memanjat dan meraih buah itu. Saat tangannya menyentuh pisang, sistem tiba-tiba memberi notifikasi. Kekuatan meningkat ke level 1. Tubuhnya kini kekar. Otot-otot terbentuk dari perjuangan hidup yang keras. Ia telah dipaksa beradaptasi. Bahkan kejaran serigala pun menjadi sesuatu yang ia rindukan saat tak lagi terasa. Namun tiba-tiba, sesuatu jatuh di belakangnya. Saat ia menengadah, wajahnya berubah tegang, seekor gorila raksasa menerjang dari atas. Ia berhasil menghindar dengan cekatan, meski harus menjatuhkan diri dan mematahkan dahan yang ia pegang. Mungkin lain kali aku lebih beruntung, gumamnya. Tapi gorila itu malah jatuh, tepat ke arah serigala yang memburunya, menghantamnya dengan keras. Si bocah menyaksikan semuanya dengan mata terbuka. Tak lama, gorila itu bangkit, mengincar serigala yang tampak terluka. Tapi bocah itu tak tinggal diam. Ia melompat maju dan menyerang mata sang monster. Serangannya melukai, tapi belum cukup. Gorila itu murka, melempar bocah itu hingga membentur pohon. Dengan penuh amarah, sang raksasa kembali menyerang. Bocah itu mendesis, gerakan bodoh. Lalu adegan berpindah ke seorang dokter yang bertanya, "Kau benar-benar melakukan semua itu?" Bocah itu menjawab, "Aku tak bisa terus lari dari perebutan wilayah. Itu tak menyelesaikan apapun. Dimanapun aku berada, selalu ada penguasa." Kembali ke hutan, gorila bersiap menyerang lagi.
Tapi tiba-tiba serigala itu muncul dan melindungi bocah itu. Si bocah pingsan. Namun serigala-serigala itu tak menyakitinya. Mungkin karena mereka percaya dialah yang telah menyelamatkan anak serigala itu sebelumnya. Anak dari pemimpin kawanan, Raja Serigala Merah. Waktu berlalu lagi. Serigala-serigala itu kini berlari menuju suatu tempat dan bocah itu ikut bersama mereka. Ia menoleh dan melihat temannya kelelahan. Tanpa ragu, ia menggendongnya dan terus berlari. Sudah 2 tahun berlalu sejak ia terdampar. Rasanya, kawanan itu telah menerimanya sebagai bagian dari keluarga. 3 tahun sejak ia tersesat. Ia semakin ahli memanjat pohon dan bertahan hidup. Tapi hutan tetap hutan. Ia belum menemukan peradaban. Belum juga berhasil keluar dari sana. Kini, ia adalah anggota kawanan serigala. Berjuang bersama mereka dalam perang wilayah demi bertahan hidup. Waktu berlalu lagi. 120 tahun telah lewat. Ia mulai yakin, mungkin ia satu-satunya manusia yang tersisa di planet itu. Dalam perjuangan panjangnya, ia bertemu teman baru, tapi juga kehilangan banyak sahabat. Ia tak lagi tahu berapa lama ia telah terdampar. Kalender dan waktu telah lama ia lupakan. Dokter itu bertanya lagi, setelah kau menjadi Raja Serigala, bahkan setelah 500 tahun, apakah kau masih belum? Tak ada satupun peradaban yang ditemukan. Itulah sebabnya mereka penasaran. Bagaimana mungkin anak laki-laki itu bisa kembali ke bumi? Anak itu menjawab, ia memulai perang melawan ras gorila demi merebut Bukit Lunar. Pertempuran besar pun pecah, dan sang protagonis berada di tengah-tengahnya, menerjang salah satu gorila. Tapi tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Ia kembali terteleportasi. Saat membuka matanya, ia sudah berada di tempat yang berbeda. Sementara itu, seorang gadis sedang menganalisis sinyal radio. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Energi dimensional melampaui batas normal. Seorang pria di dekatnya meminta gadis itu untuk segera mengirim koordinat ke tim pengendali portal. Saat koordinat dikirim, portal pun mulai terbuka. Semua orang panik dan melarikan diri. Sebuah ledakan terjadi dan benturan hebat membuat mereka terlempar ke tanah. Mereka terkejut karena portal itu benar-benar terbuka. Dengan putus asa, pria itu berkata, ia tak ingin mati. Namun gadis lain sudah bersiap bertarung, berkata ia akan membeli waktu agar yang lain bisa melarikan diri. Pria itu segera menghubungi markas, meminta bala bantuan darurat. Tepat saat itu, portal terbuka tepat di hadapan sang gadis. Ia memperingatkan orang di dalam portal untuk keluar atau akan ia slebeu. Namun, yang muncul malah siluet seorang pria. Gadis itu terdiam, terkejut dan tak bisa bergerak. Pria itu mulai berteriak sebelum akhirnya keluar dari portal. Gadis itu mendekati pria tersebut, sang protagonis. Pria lainnya juga terkejut. Itu memang orang yang berbeda. Gadis itu mulai mempertanyakan kekuatan misterius yang dirasakannya tadi. Tekanan luar biasa yang bahkan tak pernah ia rasakan saat menghadapi monster di dungeon level tinggi. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Situasi pun mulai mereda. Anak itu ternyata adalah seorang Ruri, dan mereka segera memanggil ambulans. Adegan beralih ke seorang profesor. Ia berterima kasih kepada anak itu atas kesaksian dan pemeriksaan medisnya yang akan dikirim ke kantor pusat para Awaken. Kondisinya sehat dan ia akan dipulangkan dalam beberapa hari. Sebelum pergi, anak itu memanggil sang dokter dan berkata, itu adalah pertama kalinya ia berbicara dengan makhluk beradab dalam 1000 tahun dan ia berterima kasih karena telah mendengarkan ceritanya. Dokter menjawab, justru merekalah yang seharusnya berterima kasih karena cerita yang dibagikannya sangat berharga. Saat berjalan keluar, dokter itu berpikir, anak ini sangat menarik. Kisahnya begitu hidup. Ia bisa saja menjadi novelis hebat. Adegan pun berpindah ke kantor pusat para Awaken. Gadis tadi bertanya, apakah mereka yakin data itu benar? Karena ada yang terasa aneh. Pria di sebelahnya bertanya, apa yang aneh? Gadis itu menunjuk kartu peringkat, F-Rank. Ia berkata, jika benar dia hanya F-Rank, artinya dia adalah orang biasa. Bagaimana mungkin orang biasa bisa menembus portal? Apa jangan-jangan itu kesalahan? Pria itu menjelaskan bahwa anak itu hanya beruntung dan secara tak sengaja menemukan Return Stone. Ia baru saja menerima laporan dokter dan menawarkannya kepada si gadis. Gadis itu mulai membaca laporan tersebut. Kondisinya ternyata adalah kelainan umum yang sering dialami oleh F-Rank. Ia juga menunjukkan perilaku seperti serigala. Gadis itu mengingat ekspresi pria itu dan bertanya-tanya, apakah itu hanya imajinasinya? Ia memastikan,
Apakah ini dokumentasi untuk Rory bernama Park? Pria itu mengangguk dan berkata, meski dia hanya efreng, mereka tetap harus memperlakukannya sesuai prosedur. Gadis itu berkata, biar ia sendiri yang menyerahkan dokumen itu kepadanya. Sudah 2 minggu sejak pria itu kembali ke bumi, setelah menghabiskan 1000 tahun di dunia lain. Meski waktunya di dunia ini hanya berselang 10 tahun, segalanya terasa asing baginya. Suatu hari, seorang gadis datang membawa makanan. Ia menyebut, sudah waktunya makan. Lapar pria itu langsung menyantapnya. Namun tak lama kemudian, seorang gadis lain muncul, mengamati cara makannya yang berbeda. Namanya adalah Choi, perwakilan dari kantor pusat para Awakening. Choi mengatakan bahwa aroma pria itu mengingatkannya pada seseorang berambut pirang, sangat familiar. Ternyata, dia adalah orang pertama yang ditemuinya saat kembali ke bumi. Menurutnya, saat pria itu keluar dari portal, dia tampak seperti pemangsa. Selesai makan, Park memuji kelezatan makanannya dan bertanya tentang kantor pusat Awakening. Choi menegurnya karena berbicara terlalu santai. Namun Park membalas dengan tenang. Dia sudah hidup lebih dari 1000 tahun. Choi tidak mempercayainya. Ia menjelaskan bahwa kantor Awakening bertugas membantu para Awakener beradaptasi dengan masyarakat. Ia menyerahkan dokumen yang harus ditandatangani Park sebagai bentuk persetujuan berbagi informasi. Sambil memegang pena, Park termenung. Bahkan setelah 1000 tahun, benda seperti ini masih digunakan. Ia lalu menandatangani kertas tersebut. Choi menatapnya dengan heran. Apakah pria ini benar-benar aneh atau hanya terlihat begitu? Ia lalu bertanya, apakah Park belajar menggambar di dunia lain? Park menjawab bahwa ia sudah bisa menggambar sejak lama. Tapi, bagaimana dengan sihir atau ilmu bela diri? Park mengatakan tidak. Ia hanya bertahan hidup di hutan, dan itu menuntut banyak keterampilan. Choi terkejut, menyebut bahwa untuk menjadi Rory sejati yang bisa melintasi portal, seseorang harus membunuh monster dan mencuri energi dimensional mereka. Namun, ia juga menuduh bahwa Park hanya bisa kembali karena keberuntungan semata. Park membantah, ia yakin telah berada di sana selama 1000 tahun. Tapi Choi bersikeras. Menurut data, Park menghilang tahun 2015 dan kembali tahun 2025. Hanya 10 tahun. Saat melihat data itu, Park terkejut. Ternyata benar. Choi menyerahkan kartu identitas Awakening miliknya dan menyebut bahwa beberapa biaya akan dipotong karena kerusakan yang ditimbulkan. Ia menyarankan Park segera kembali ke keluarganya. Park hanya terdiam, merenungi kata-katanya. Dulu, ia sudah pasrah dan yakin keluarganya telah tiada. Tapi ternyata hanya 10 tahun berlalu. Meski demikian, saat membuka dokumen terakhir, matanya membelalak. Orang tuanya benar-benar telah meninggal pada hari itu juga. Namun, tidak semuanya hilang, karena Juno, adik Park, ternyata masih hidup. Dalam keputusasaan, Park segera meninggalkan rumah sakit dan kembali menemui sang dokter. Dokter, yang tampak heran, bertanya apakah ada masalah. Dengan nada mendesak, Park mengatakan bahwa adiknya masih hidup dan ia membutuhkan bantuan dokter untuk menemukannya. Dokter itu tampak ragu. Ia menjawab bahwa menurutnya Park belum siap kembali ke masyarakat dan bahwa ia perlu mengecek situasinya terlebih dahulu. Namun Park, dengan tatapan tajam dan suara yang tegas, mengatakan bahwa sang dokter salah memahami maksud kedatangannya. Ia tidak datang untuk meminta izin. Seketika, dokter itu memberi isyarat kepada seseorang. Tak lama kemudian, Park sudah berada di dalam mobil, berterima kasih pada sang dokter dan berjanji tidak akan melupakan bantuannya. Dokter pun menjawab bahwa mereka akan tetap berhubungan. Ia lalu meminta sopir untuk memastikan Park sampai dengan selamat, mengingat kondisinya belum sepenuhnya pulih. Saat mobil melaju, seorang gadis di samping Park berkomentar bahwa dokter tersebut telah membayar seluruh biaya rumah sakit Park, memberinya pakaian, bahkan menyediakan sopir. Ia bertanya, mengapa dokter melakukan semua itu? Terlebih untuk seorang returnee peringkat X yang biasanya diabaikan oleh kantor pusat. Sang dokter hanya menjawab dengan tenang bahwa ia ingin terus mendengar kisah pria itu. Selain itu, ia harus segera memperbaiki gagang pintunya. Gadis itu terkejut, lalu teringat bagaimana gagang pintu rusak karena Park membukanya secara tergesa-gesa. Dokter, kini sendirian di kantornya, memandangi gagang pintu yang rusak dan bergumam, ini kali kedua gagang ini rusak. Ia menghela napas. Sudah lama, sejak terakhir kali ia mencium aroma dari seorang irregular. Sementara itu, di dalam taksi, Park mendengarkan berita. Pukul 3 sore tadi,
terjadi pelarian monster di wilayah tak terlindungi. Kesalahan itu disebabkan oleh kegagalan perhitungan pada portal kecil. 2 serangan berhasil dinegasikan, namun 12 tentara Awakener gugur dalam pertempuran. Di tengah laporan itu, Park hanya menatap keluar jendela. Kilasan ingatan pun muncul. Sang dokter pernah berkata, dunia telah berubah drastis sejak bencana besar itu. Bila ia seorang Awakener, ia pasti sudah meninggalkan pekerjaannya yang membosankan dan menjadi kaya dari berburu monster. Park yang bingung bertanya, "Apa maksudmu?" Dokter itu tertawa kecil dan berkata, "Kau pasti terbentur sangat keras sampai tak tahu hal ini. 10 tahun lalu, sebuah pintu terbuka. Pintu menuju dunia lain. Hari itu disebut bencana besar. Itu adalah awal dari konvergensi dimensi pertama, saat dunia mereka terhubung ke berbagai dunia lain dan monster datang menyerbu. 10% populasi dunia lenyap. Militer saat itu tak sanggup melawan monster yang bermunculan di mana-mana. Maka di wilayah-wilayah dengan kekuatan militer lemah, pemerintah mengirim para tentara bayaran, orang-orang yang hilang selama bencana, dan kini dikenal sebagai Awaken. Park pun bertanya, bagaimana aku bisa jadi tentara bayaran? Pria itu tertawa. Itu tidak mudah bagi orang biasa. Di suatu tempat yang tak disebutkan namanya, seorang pengemudi menghentikan mobil dan memberitahu bahwa mereka telah sampai. Park melangkah keluar dan mengucapkan terima kasih. Pengemudi menunjuk ke sebuah rumah di depan, alamat yang dituju. Park menatap bangunan itu, ragu, lalu perlahan berjalan mendekat. Dari jendela lantai atas, seorang wanita tua memperhatikannya. Dengan suara curiga, ia bertanya siapa dia. Park menjawab bahwa dia datang untuk mencari seseorang bernama Chono. Wanita itu hening sejenak, lalu berkata sinis bahwa anak itu masih pakai popok, tapi bicara seolah orang dewasa. Park bingung dengan ucapannya. Aku tak kenal siapapun bernama itu. Katanya kemudian, pergilah. Park mulai bertanya-tanya, apa dia datang ke tempat yang salah? Tapi tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara pertengkaran. Park mendekat, lalu melihat secarik kertas di tanah. Ia mengangkatnya dan berpikir, apakah kakaknya terlilit utang? Beberapa waktu kemudian, Park berjalan sendirian di jalanan, bergumam pada dirinya sendiri. Di hutan, hukum yang berlaku adalah kekuatan. Tapi di dunia yang beradab ini, uanglah yang punya kuasa. Layar berpindah ke sebuah gedung. Park masuk dan menunjukkan kartu kebangkitannya. Namun wanita di meja mengatakan bahwa pengajuannya untuk mengikuti tes tentara bayaran ditolak. Park kaget, dia sudah bangkit sebagai F-rank. Mengapa masih tidak memenuhi syarat? Wanita itu menjelaskan, F-ranknya 4 poin di bawah standar minimum. Park membela diri. Ia bahkan telah menyeberangi portal 2 minggu lalu. Tapi wanita itu menanggapi dingin. Orang biasa mati jika mencoba masuk portal. Tubuh mereka terbelah 2. Aku tak percaya kau berhasil. Ia menyarankan Park masuk sekolah kebangkitan atau ikut pertarungan lapangan untuk mengumpulkan poin. Baru kembali saat dia jadi Awakener sejati. Keluar dari gedung itu, Park menggerutu dalam hati. Sistem ini terlalu membingungkan. Tapi rasa penasaran membawanya ke Goblin Field di Swan. Adegan berganti, kini di dalam taksi. Sejauh apa tembok itu membentang? Tanya Park. Itu melingkari seluruh kota, jawab sopir. Ia menunjukkan aplikasi peta. Kota itu dibagi menjadi 12 area dengan ratusan gerbang transit. Park sadar, dia butuh ponsel. Segera, taksi berhenti. Gerbang 27, Swanfield, kata sopir. Park turun dan menatap area luas di depannya. Ia tahu, ini adalah medan berburu. 2 prajurit berjaga. Mereka menanyakan maksud kedatangannya. Aku datang untuk berburu, jawab Park. Mereka meminta izin tentara bayaran. Park mengaku tidak punya. Itu melanggar hukum, warga sipil dilarang masuk. Tiba-tiba, mereka mendengar sesuatu. Sebuah mobil muncul entah dari mana, menerobos masuk dan menabrak. Dari dalam, sesosok makhluk melahap penumpangnya. Kekacauan pecah, pasukan darurat dipanggil. Para prajurit mengepung dan menembaki makhluk itu habis-habisan. Mereka berhasil. Monster itu mati. Keadaan terkendali. Lapor salah satu. Namun, Park menghilang. Mereka mengira dia lari karena takut. Tapi tidak. Park berjalan keluar area itu, diam, lalu bergumam. Tempat itu adalah medan tempur. Tapi aku bisa merasakan segalanya. Ia menatap ke depan. Mungkin sekarang saatnya beli mobil sendiri. Kecuali kota SEO. Semua kota lainnya hancur total. Dunia seperti kiamat. Karena itulah, ia sulit mempercayainya. Beberapa waktu kemudian, Man Has Fallen Part menyebutkan bahwa kegelapan yang ia rasakan terasa sangat familiar. Ia berjalan di antara puing-puing kehancuran, lalu berbisik pelan. Waktunya berburu.
Namun tak lama kemudian, tubuhnya terasa berat dan ia jatuh ke tanah. Sambil menatap reruntuhan bangunan, ia mulai berlari. Cepat, seolah ingin menggapai sesuatu. Ia memanjat dan akhirnya sampai di puncak. Beberapa orang lain muncul dan mulai memukuli saudara laki-laki Juno Park. Mereka menyindir, "Kau tampak lebih baik dari terakhir kali kita bertemu. Berapa kali kau pikir kita datang ke sini?" Juno mengeluarkan sejumlah uang, bayaran yang baru saja diterimanya. Tapi jumlah itu masih kurang. Biaya bulanan 8.000 real Brazil. Bunga yang menumpuk lebih dari 6.000. Masih ada yang kurang, ujar mereka. Juno memohon, "Tolong beri aku 3 hari lagi." Namun pukulan kembali mendarat. 3 hari? Kau pikir bunga 3 hari itu kecil? Berhenti berbohong. Tiba-tiba, seseorang memanggil nama Trino. Mereka terkejut melihat pria yang ternyata adalah saudara Juno. Masih hidup. Park mendekat dan bertanya, "Kau, Shuno?" Lalu, kilas balik dimulai. Sang protagonis, Park, hanya menonton dari jauh. Juno memohon bantuan kakaknya, namun Park justru pergi, meninggalkannya. Ia tak pernah menjadi penolong bagi adiknya. Lalu berita ledakan misterius menyebar di seluruh negeri. Portal merah muncul di langit, dunia berubah. Juno yang menyaksikan semuanya berlari ke kamar ibunya. Keluarganya senang melihatnya pulang, namun mereka belum tahu kabar sang kakak. Saat itulah ledakan lain terjadi. Monster-monster mulai bermunculan. Sementara itu, sebuah mata raksasa mengawasi Shuno. Lalu ia menghilang. Kembali ke masa kini, Park tersenyum. "Kau sudah tumbuh sejak terakhir kali kulihat," katanya. Juno terkejut, menjawab, "Aku pikir kau sudah mati." Namun sebelum suasana tenang, salah satu preman menyela dan bertanya, "Dia, kakakmu." Dalam sekejap, Park mencengkeram kepala pria itu dan melemparkannya keras ke samping. Juno terpaku. Preman itu terlempar sejauh mungkin, sangat kuat. Park bertanya, "Kau terluka?" Juno menggeleng. Lalu satu orang lagi menyerang. Park menendangnya, tapi hasilnya mengerikan. Kaki pria itu justru patah dan ia meraung kesakitan. Preman lain gemetar. "Dia seorang awakened," gumamnya. Namun Park hanya menatapnya dan berkata, "Ayo, serang aku." Pria itu ketakutan. "Kau harus percaya. Aku menyuruh mereka pergi. Aku tak ingin ikut campur." Park melemparkan sejumlah uang ke pria itu. "Ambil ini," dan pergi. Malam pun tiba. Seorang nenek tua muncul di depan mereka. Park dan Juno berdiri di sana. Nenek bertanya, "Apa kau yakin dia benar-benar saudaramu?" Juno menjawab, "Aku yakin." Park memanggil sang nenek, berkata bahwa ia membawa daging. Nenek tersenyum. "Kalian keluarga. Sudah saatnya kalian kembali saling terhubung." Nenek itu menyuruh mereka untuk cepat masuk. Di dalam rumah, terlihat seorang anak kecil sedang tertidur. Park bertanya pada Juno apakah itu putranya. Juno menjawab bahwa namanya Gunwo, dan dia adalah satu-satunya harta berharga yang ia miliki. Park kemudian bertanya di mana ibu dari anak itu. Juno menjawab bahwa istrinya telah pergi untuk menjalani hidupnya sendiri, dan itu adalah kesalahannya karena tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Berusaha mengalihkan suasana, Park mengatakan bahwa mereka seharusnya minum bersama nanti. Beberapa saat kemudian, mereka duduk di meja dan minum bersama. Juno berkata bahwa setelah Park menghilang, ia pikir Park sudah tiada. Namun ternyata Park masih hidup, tanpa terlihat menua sedikit pun. Park kemudian bertanya berapa banyak utang yang ia miliki. Juno menjawab bahwa jumlahnya sekitar 220.000 real Brasil, tapi dia yakin bisa melunasinya karena sekarang sudah memiliki pekerjaan. Park penasaran pekerjaan apa yang dilakukan Juno. Juno menjawab bahwa ia bekerja di pusat logistik. Park lalu bertanya, apakah truk yang dipakai itu miliknya? Juno menjelaskan bahwa truk itu milik anak dari neneknya, dan dia hanya menyewanya kembali. Ketika Park bertanya apa yang dulu dilakukan oleh anak neneknya itu, Juno menjawab bahwa dia mendengar kabar kalau Park sebenarnya telah meninggal saat bencana besar. Tiba-tiba, anak kecil itu terbangun, menyadari ada seekor anjing di depannya. Saat menoleh, ia melihat ayahnya. Juno dengan senang menyapanya dan bertanya apakah dia sudah bangun. Si anak sedikit malu, bertanya siapa pria yang bersamanya. Juno menjawab bahwa itu adalah pamannya dan memintanya untuk menyapanya. Beberapa saat kemudian, si anak terlihat bermain dengan anjing tersebut. Juno senang karena anaknya memang sudah lama ingin memiliki anjing. Park lalu mengusulkan agar mereka bekerja sama. Juno tampak bingung, namun Park menjelaskan bahwa ia akan melakukan semua pekerjaan dan hanya butuh bantuan dengan truknya. Juno bertanya, "Kau mau melakukan apa sebenarnya?" Park menjawab,
Aku ingin berburu monster. Juno benar-benar terkejut mendengarnya. Beberapa saat kemudian, adegan berpindah ke pusat komando. Seorang gadis sedang memberi selamat kepada Park. Ia resmi terdaftar sebagai seorang awakened being, seseorang yang bangkit dengan kekuatan khusus. Ajaibnya, dia berhasil meningkatkan statistiknya hanya dalam 1 hari. Park bertanya apakah sekarang dia adalah druid peringkat F. Gadis itu menjawab bahwa sekarang dia bisa membuka rekening bank dan melakukan transaksi keuangan. Dia juga memberinya hadiah kecil sebagai ucapan selamat karena telah terdaftar. Dia menyarankan agar Park mengunduh aplikasi Awaken Central dan mengumpulkan cukup energi dimensional untuk menjadi seorang ranker. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan pensiun dan berbagai manfaat lainnya. Ia lalu bertanya apakah Park tahu cara membuka jendela status. Karena masalah teknis, antarmukanya baru-baru ini berubah. Park pun mengucapkan kata kunci, dan layar sistem muncul menampilkan seluruh statistiknya. Ia terkejut karena statistiknya sangat rendah. Adegan lalu beralih ke truk milik saudara Park. Ia senang karena saudaranya akhirnya punya ponsel. Ia memberi selamat karena telah resmi menjadi Awakens. Di tengah telepon, dia mengatakan akan segera datang setelah menyelesaikan pengiriman terakhirnya. Sekarang, Park sudah sah sebagai seorang yang bangkit. Yang tersisa hanyalah ujian untuk menjadi tentara bayaran. Namun Park mengatakan bahwa sebelum itu mereka harus melunasi utang-utang mereka. Juno merespons bahwa Park masih peringkat F dan belum siap berburu monster. Tapi Park langsung menutup telepon. Juno pun bertanya-tanya, apakah ini benar-benar saudaranya? Seolah Park telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Sang tokoh utama mencatat bahwa gerbang tampaknya sedang tertutup. Di Jalan Raya 77, sekelompok orang terlihat terburu-buru karena takut terlambat menonton pertandingan yang sedang berlangsung di dalam mobil. Mereka tampak gugup, namun salah satu dari mereka menyuruh untuk tetap tenang. Ia bertanya mengapa mereka terlihat ketakutan, padahal mereka semua sudah terbangun. Ia mempertanyakan apakah mereka sudah lupa bahwa mereka memiliki kesempatan resmi untuk menjadi seorang raider di dalam guild. Jika mereka berhasil, mereka dapat membersihkan dungeon itu. Namun, pria tersebut juga merasa bahwa kelompok ini sangat tidak kompeten. Ia yakin mereka hanya mengejar uang dan tidak akan bisa sampai sejauh ini tanpa koneksi. Tak lama kemudian, seorang tentara memanggil nama berikutnya. Pria itu terkejut saat melihat tokoh utama muncul kembali di tempat tersebut. Tentara bertanya apakah ia datang seorang diri, dan Park menjawab ya. Ia kemudian menempelkan kartu identitasnya ke mesin pembaca. Sementara itu, pria dari sebelumnya mengamati sang tokoh utama yang tampak masuk ke tempat itu sendirian. Seorang tentara lain bertanya-tanya apakah Park akan baik-baik saja, mengingat ia bahkan tidak membawa perlengkapan yang memadai. Namun, temannya menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena Park adalah orang yang pernah mengalahkan 7 goblin sendirian di gerbang 27. Pria dalam mobil yang tampaknya iri bertanya-tanya siapa sebenarnya Park dan apa yang ia pikirkan dengan masuk ke medan pertempuran seperti itu. Ia bahkan mengira Park sudah tidak benar. Tentara kemudian meminta maaf atas keterlambatan proses verifikasi karena adanya gangguan teknis. Teman dari pria tadi menyuruhnya untuk cepat karena mereka berniat mengikuti jalur yang diambil oleh Park. Namun mereka kebingungan saat menyadari Park tiba-tiba menghilang di tengah terowongan. Salah satu dari mereka menduga Park mungkin telah menemui sesuatu yang sangat menarik. Adegan kemudian berpindah ke hutan di mana Park terlihat sedang berlari. Tak lama, ia berhenti dan berkata bahwa ini pasti kondisi tubuhnya dalam keadaan kermit, menandakan bahwa ia merasa sangat lemah. Ia menyadari dirinya perlu motivasi dan latihan lagi. Saat melihat ke arah tertentu, ia tampak terkejut karena mendengar suara aneh. Ia menebak itu suara pertempuran pedang. Beberapa langkah ke depan, ia yakin suara itu berasal dari arah tersebut. Park pun tersenyum, berpikir bahwa menyaksikan pertempuran antar makhluk selain monster bisa menjadi kesempatan yang sangat berharga. Karena itu, ia tak ingin melewatkannya. Adegan berganti ke sebuah pertempuran di mana seseorang terluka. Park menyaksikan dengan tatapan dingin. Di tengah kekacauan, sekelompok orang tampak dikepung. Park, dengan nada kesal, mengatakan bahwa sepertinya butuh waktu seharian hanya untuk memulai berburu. Sementara itu, seorang pria turun dari mobil dan bertanya mengapa begitu lama menyelesaikan orang-orang itu. Tentara yang sedang mengawasi terlihat terkejut, lalu kesal. Pria itu menyuruh mereka untuk segera menyelesaikannya. Orang lain di tempat itu berkata bahwa target tersebut memiliki harga sebesar 200.000 rial Brasil. Park, yang memperhatikan dari kejauhan, tampak terkejut mendengar jumlah uang yang bisa ia peroleh
jika berhasil mengalahkan orang tersebut. Tentara yang tadi terlihat bimbang kini berhenti sejenak. Kelompok yang mengepung tampaknya bersiap untuk menyelesaikan target mereka. Pria itu kemudian menyatakan bahwa harga orang itu sangatlah besar dan menantang mereka untuk menangkapnya jika mampu. Namun, kelompok tersebut tampak tidak percaya diri. Mereka meragukan apakah mereka bisa menang meski sudah mengerahkan segalanya. Pada saat itulah, pria tersebut mulai menyerang dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik, tokoh utama pun ikut bergerak menuju lokasi pertarungan. Para prajurit lainnya mulai memperhatikan. Pria yang mengawasi Park terlihat bingung, sementara salah satu prajurit bertanya-tanya siapa pria itu yang kemudian berjalan mendekatinya. Pria tersebut bertanya siapa dia, sementara Park menanggapi dengan bertanya, apakah benar harga atas dirinya setinggi itu. Pria itu mengonfirmasi dan bertanya, siapa sebenarnya pria itu. Park menjawab bahwa dia hanyalah seseorang yang sangat membutuhkan uang. Anak buah pria itu mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Park. Tak lama kemudian, pria itu tertawa dan menyebut bahwa Park tampaknya bukan bagian dari kantor pusat, jadi seharusnya dia tidak ikut campur. Di saat itu, Park mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya, membuatnya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pria tersebut menjelaskan bahwa Park telah menatap matanya lebih dari 5 detik, yang berarti dia kini tak bisa bergerak. Tak lama setelah itu, pria tersebut memberi perintah agar para prajurit menyerang Park dan mengarahkan pedang kepadanya. Namun, secara mengejutkan, Park kembali bisa bergerak. Semua orang terdiam karena tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dengan senyum di wajahnya, Park bertanya apakah itu sihir dan mengatakan bahwa itu sangat menarik. Pria tersebut kembali menggunakan kemampuan pengikatnya dan berhasil melumpuhkan Park untuk kedua kalinya. Namun Park mengatakan bahwa hal itu sudah ia perkirakan, karena dia bukanlah musuh yang remeh. Hiden pun mengeluarkan belatinya dan berkata bahwa pria itu seharusnya berpikir 2 kali sebelum berurusan dengannya. Namun pada saat itu, Park menyerang pria tersebut dan berhasil melukainya. Ia kemudian bertanya, apakah masih ada trik lain yang disimpan, lalu melayangkan serangkaian pukulan yang membuat pria itu terpental dan tampak telah dikalahkan. Park hanya berkata bahwa semua itu sangat membosankan. Salah satu dari mereka berpikir bahwa jika Park bisa mengalahkan pria itu dengan begitu mudah, maka kekuatannya pasti luar biasa. Ia pun mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Park. Sementara itu, kelompok prajurit lain hanya terus memperhatikannya. Park lalu bertanya apakah mereka masih ingin bertarung. Mereka menjawab tidak. Tak lama kemudian, Park menunjuk ke suatu tempat dan menyuruh mereka pergi ke sana. Lalu bertanya, apakah ada yang membawa tali? Salah satu dari mereka menjawab bahwa dia punya. Park kemudian bertanya, berapa besar nilai mereka? Namun kelompok itu menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain karena mereka dipaksa melakukan itu dan akan dipulangkan jika menolak. Jadi, menyerahkan pria itu saja sudah cukup untuk membuat Park kaya. Dengan meneteskan air mata, pria tersebut tidak percaya bahwa rekan-rekannya telah mengkhianatinya dan meninggalkannya. Padahal selama ini dia telah membantu mereka. Park bertanya apakah pria itu akhirnya sadar. Kelompok tersebut mulai menghina pria itu, menyebutnya payah. Park lalu bertanya apakah ia tidak akan mendapatkan apa-apa jika melakukan hal itu pada mereka. Namun pria lain berkata bahwa kelompok itu juga berbohong. Mereka semua adalah penjahat dan pasti ada beberapa di antara mereka yang memiliki nilai tinggi. Tapi, kelompok itu menyangkal dan mengaku bahwa mereka hanyalah gelandangan tak berguna. Kemudian, pria yang terkapar memanggil Park dan bertanya, apa sebenarnya hukum kota ini yang membuatnya merasa begitu bebas? Ia berkata bahwa tanah ini adalah kebebasan sejati. Jika Park membebaskannya, ia akan melakukan apapun agar Park bisa hidup seperti raja. Namun, pada saat itu juga, Park melayangkan kaki dan menyuruhnya diam. Dalam hati, pria itu merasa bahwa inilah akhir dari segalanya. Park bertanya, apakah tidak terlalu banyak orang untuk dibawa, dan pria itu berkata mereka bisa meninggalkan sisanya. Park lalu mengatakan bahwa sudah waktunya semua orang tidur. Beberapa waktu kemudian, adegan berpindah ke sebuah mobil yang sedang melaju di jalan. Di dalamnya, pria itu berkata bahwa mereka benar-benar membutuhkan bantuan Park, jadi mereka harus membalas budi. Namun Park menjawab bahwa mereka sebenarnya tidak berniat melakukannya. Salah satu pria lain kemudian berkata, berkat Park, mereka berhasil keluar dari tempat itu dengan selamat. Park kemudian berkata bahwa jika mereka merasa berhutang budi, maka mereka bisa melakukan sesuatu untuknya. Mendengar hal itu, kelompok tersebut mulai melontarkan berbagai pertanyaan, seperti apa kemampuan khusus dan kekuatan yang dimiliki pria tersebut. Pria itu menjawab bahwa
Kemampuan yang ia dapatkan setelah terbangun adalah keahlian dalam ilmu pedang, dan ia mempelajari kemampuan melacak melalui buku keterampilan, skill book. Park tampak terkejut mengetahui bahwa seseorang ternyata bisa mempelajari sihir hanya dengan membaca buku. Pria itu pun balik bertanya dengan heran, apakah Park benar-benar tidak tahu di mana bisa mendapatkan skill book? Sementara itu, Park berpikir bahwa akan lebih baik jika ia mempelajari satu atau dua jenis sihir tempur, karena hal itu bisa berguna di masa depan. Namun, tiba-tiba ia dikejutkan oleh cahaya besar yang mengelilingi area di depannya. Ia bertanya, apakah itu adalah portal? Seorang pria menjawab dengan terkejut bahwa itu memang portal, dan menjelaskan bahwa itu adalah dungeon level 1. Level terendah, itulah mengapa mereka berencana untuk masuk ke sana. Park mengatakan bahwa cukup disayangkan, karena mungkin saja ia bisa pergi ke tempat itu jika setidaknya ia memiliki lisensi tentara bayaran. Pria itu pun kaget dan bertanya apakah Park benar-benar tidak memiliki lisensi. Park menjawab dengan jujur bahwa ia memang belum memilikinya. Kemudian, sebuah portal terbuka. Pasukan militer pertama-tama mengamankan area dan memastikan tidak ada monster yang tersisa, karena biasanya hanya monster lemah yang bertahan di dungeon level rendah. Meskipun begitu, pengalaman yang diperoleh dari dungeon level 1 yang diberi peringkat E tetap bisa membuat seseorang naik level. Dengan kata lain, Park seharusnya sudah mampu memasuki dungeon level 2. Pria itu masih tampak bingung dan bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang pemula yang bahkan belum pernah masuk dungeon level 1 bisa mengalahkan pria berperingkat C. Menyadari tatapan pria itu, Park bertanya apakah ada yang ingin ia katakan. Pria itu lalu meminta maaf dan bertanya dengan sopan, apakah ia boleh tahu peringkat Park. Kim kemudian memberitahu bahwa Park adalah peringkat F rank, membuat pria itu sangat terkejut. Park kemudian menanyakan jenis bantuan apa yang bisa ia minta. Adegan beralih ke portal yang tadi, dari sana tampaknya seseorang mulai keluar. Pria yang sama terlihat berada di area tersebut, dan kelompoknya tampak mengalami luka setelah pertarungan di dalam portal. Salah satu bawahannya bahkan terluka. Karena itu, mereka segera membutuhkan dokter. Pria itu, dengan kesal, bertanya-tanya, apakah sekarang lisensi tentara bayaran dibagikan secara sembarangan? Ia pun memutuskan bahwa hal pertama yang akan ia lakukan setelah kembali ke markas adalah memecat orang yang memilih kelompok payah itu. Namun, seorang pria lainnya menenangkannya, mengatakan agar jangan terlalu keras pada pemula, karena ia tahu kondisi guild saat ini. Meskipun ia memahaminya, pria itu masih merasa sangat kesal. Ia berpikir bahwa pria dari keluarga kaya bisa dengan mudah masuk ke dunia para awakener. Lalu orang tua mereka menyewa tentara bayaran untuk melindungi mereka saat menjelajah dungeon. Setelah itu, mereka merasa siap untuk bergabung dengan guild dan menjalankan misi. Namun pada akhirnya, justru para anggota guild-lah yang harus menanggung beban akibat menerima orang-orang yang tidak kompeten. Melihat kaptennya mulai emosi, salah satu anggota kelompok menyarankan agar mereka menenangkan diri, mungkin dengan minum bersama. Kemudian, pria itu bertanya bagaimana perkembangan situasi dungeon level 1 yang akan segera menghilang. Ia ingin tahu apakah terjadi sesuatu yang besar. Seorang tentara pun menjawab bahwa memang ada sesuatu yang mengejutkan. Seseorang baru saja menyerahkan 10 penjara kepada mereka. Di antara para tahanan, terdapat satu orang berperingkat S dan E yang namanya cukup dikenal. Pria itu kemudian bertanya, apakah hari itu ada tokoh penting yang dijadwalkan mengunjungi camp. Namun, tentara tersebut menjawab bahwa tidak ada. Ia mengatakan bahwa pelakunya hanyalah pemula peringkat F yang bahkan belum memiliki lisensi tentara bayaran, namun berhasil menangkap pria itu. Hal ini membuat sang pria benar-benar tidak percaya. Apa yang terjadi? Tentara itu menjawab bahwa dia tidak tahu rincian pasti. Namun menurut saksi mata, peringkat F itu hanya mengalahkan pria tersebut. Pria itu terkejut, menduga mungkin itu adalah orang yang pernah ia lihat di terowongan sebelumnya. Ia pun bertanya kemana peringkat F tersebut pergi. Tentara itu pun menjawab bahwa ia melihatnya menuju portal dengan cepat. Pria itu kemudian menuju ke portal lagi, berpikir bahwa ia harus menyaksikan kemampuan anak itu dengan matanya sendiri, dan jika ternyata itu berharga, ia bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari cerita tersebut. Sementara itu, Park bersama pria sedang memasuki portal, menyebutkan bahwa kali ini mereka tidak terluka sama sekali, dan pakaian mereka tampak baik-baik saja. Junior menjawab bahwa barang-barang tanpa energi dimensional tidak bisa melewati portal. Namun, seperti yang mereka lihat, pakaian mereka bisa melewati dengan mulus karena terbuat dari bahan yang ditemukan di dungeon. Melihat ke samping, Park tampak bingung, bertanya apa itu yang ada di depannya.
Junior kemudian menjawab bahwa itu disebut pintu, dan portal yang baru saja mereka masuki adalah salah satu dari sekian banyak pintu yang memberikan akses ke semua 38 dungeon. Pada saat yang sama, keduanya terkejut. Park bertanya mengapa pintu itu menghilang, lalu pria itu menjawab bahwa pintu itu akan muncul kembali setelah mereka menyelesaikan dungeon. Park bertanya apakah mereka harus membersihkan semua monster. Pria itu menjawab bahwa tidak, mereka hanya perlu mengalahkan yang terkuat, yaitu bos. Park kemudian berkata bahwa ia akan menyelesaikan ini dengan cepat. Namun Junior meminta agar ia menunggu. Meskipun Park tampaknya tidak mendengar apapun dan langsung melompat. Pria itu yang terkejut bertanya-tanya siapa pria itu. Berpikir mungkin dia adalah orang yang ada dalam rumor. Dan dengan tingkat kekuatan seperti itu, ia bisa saja memecahkan rekor waktu untuk menyelesaikan dungeon level 1. Namun, ia segera menyadari sesuatu. Karena mereka tidak memiliki kemampuan pelacakan, mereka tidak akan bisa menemukan lokasi pintu dalam batas waktu yang ditentukan. Jika terjebak di sana, mereka mungkin akan menghilang bersama portal tersebut. Kemudian, adegan berpindah kembali ke pria dengan alat analisa. Pintu yang dimasuki Park baru saja tertutup, yang membuat pria itu sangat marah setelah mendengar hal itu. Adegan kemudian berpindah kembali ke dalam portal Park. Beberapa monster berkeliaran di tempat itu. Namun, salah satu dari mereka tiba-tiba terpukul oleh sesuatu dan terlempar mundur. Park yang mengamati semua itu mengatakan bahwa mereka membawa benda yang sangat menarik dan mulai mengekstraksi batu di dalamnya, menyebutkan bahwa hanya ada satu kristal merah setelah menyelesaikan 3 di antaranya. Namun, yang paling penting saat itu adalah menaikkan level. Sementara itu, pria itu mengamati semua yang dilakukan Park, bertanya-tanya berapa banyak monster yang sudah ia kalahkan. Tak lama setelah itu, pria itu akhirnya menggunakan kemampuan pelacakannya dan menemukan lokasi Park, yang sedang memeriksa statistiknya, menyebutkan bahwa ia bisa membeli 2 kemampuan dengan 102 poin pencapaian. Ia kemudian membeli kemampuan menjinakkan hewan. Pada saat itu, 2 monster mulai menyerangnya. Menyadari hal ini, ia mulai melemahkan gerakan mereka dan dengan mudah mengalahkan keduanya. Sistem memberitahu bahwa ia telah memperoleh pencapaian. Sistem memberi pemberitahuan lagi bahwa terjadi kesalahan kritikal karena sinkronisasi data sedang berlangsung. Park yang kebingungan bertanya apa itu, kemudian dilaporkan bahwa pria itu telah naik ke level 2. Merasa senang karena statistiknya meningkat seperti biasa. Karena itu, ia melanjutkan untuk membeli kemampuan roh dengan 100 poin. Kemudian, sistem memberitahu bahwa ia akhirnya memperoleh kemampuan tersebut. Pria itu lalu bertanya, untuk memanggil roh pohon, cahaya mulai menyelimuti tempat itu, dan sesosok roh berwarna hijau mulai muncul. Park terkejut, mengira itu adalah makhluk yang pernah ia lihat sebelumnya di hutan. Saat itu, ia mengira hanya melihat kunang-kunang. Kemudian, Park meminta roh pohon tersebut untuk mencari para goblin yang hilang. Mengikuti permintaan Park, roh itu segera pergi untuk mulai mencari keberadaan para makhluk kecil tersebut. Park mengatakan bahwa roh pohon itu dapat mentransfer ingatan yang dibacanya dari tumbuhan dan pepohonan ke dalam pikirannya. Namun, prosesnya terasa agak lambat, dan Park mulai bertanya-tanya apakah itu disebabkan oleh tingkat kemampuannya yang masih rendah. Ia pun memeriksa jendela statusnya dan memperhatikan bahwa ia memiliki 2 kemampuan, satu untuk pencarian dan satu lagi untuk pelacakan. Menyadari potensinya, Park memutuskan untuk langsung mengaktifkan kedua kemampuan itu agar terus berkembang. Ia meletakkan tangannya ke tanah dan mulai menggunakan kemampuan pencariannya, menyebutnya sebagai titik acuan. Setelah itu, ia menggunakan kemampuan pelacakan dan menerima informasi bahwa para goblin tersebut sudah tidak ada lagi. Namun, pandangannya tertuju ke samping, dan ia terkejut. Ia merasa bahwa yang terjadi bukanlah insiden biasa. Dengan cepat, ia berlari menuju lokasi itu dan terperanjat melihat seorang pemuda yang sebelumnya ia temui sedang diserang oleh makhluk yang berbeda. Park bertanya, apa yang sedang dilakukan pemuda itu? Pemuda itu tersenyum lega melihat Park datang kembali, lalu berkata bahwa sebelumnya ia memang berniat berburu sendirian, tetapi kini justru dirinya yang diburu. Ia pun memohon bantuan dari Park. Tanpa ragu, Park bergerak cepat dan berhasil menahan serangan makhluk tersebut. Dalam hitungan detik, ia mengatur ulang posisinya dan kembali menyerang, melemparkan makhluk itu hingga menghantam batu besar. Tubuh makhluk itu tergeletak dalam kondisi luka parah. Namun, Park tidak memberi waktu bagi makhluk itu untuk bangkit, dan akhirnya berhasil menyelesaikan pertarungan. Sistem memberitahu bahwa Park telah naik tingkat dan mendapatkan 120 poin prestasi. Pemuda yang menyaksikan aksi Park tampak kagum dengan kemampuan yang dimiliki.
Park pun menyadari bahwa pintu portal seharusnya sudah terbuka. Pemuda itu membenarkan dan tak lama kemudian mereka berdua telah meninggalkan area tersebut. Di kejauhan, sekelompok orang tampak memperhatikan mereka. Salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah Park adalah orang yang sama yang pernah menangkap buronan terkenal. Ia juga menyebut bahwa Kapten Kang meminta diberi kabar jika Park kembali. Sementara itu, pemuda tadi berpamitan untuk kembali ke kelompoknya dan mengatakan akan menghubungi Park lagi nanti. Park mengiyakan dan mengatakan akan meninggalkan semua perlengkapan di gudang. Adegan beralih ke tempat tersebut, dan Park telah berganti pakaian sambil mengeluh bahwa ia merasa sangat lapar. Namun, ia terkejut ketika seorang pria muncul dan menanyakan apakah namanya Park. Park bertanya siapa dia. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Kang, kapten dari tim tempur ke-27 dalam sebuah guild. Ia meminta waktu untuk berbicara sebentar. Dalam percakapan itu, Park bertanya apakah pria itu berasal dari Guild Sheila. Kang kemudian mengundangnya untuk bergabung dengan guild tersebut dan menjanjikan lingkungan yang mendukung perkembangan diri. Namun, Park dengan sopan menolak tawaran tersebut. Kang terlihat sedikit kecewa dan bertanya, kenapa Park menolak tanpa berpikir panjang. Ia menambahkan bahwa jika Park sudah bergabung dengan guild lain, mereka bisa memberikan penawaran resmi. Namun, Park menjawab bahwa ia belum menjadi bagian dari guild manapun. Kang lalu menjelaskan bahwa meskipun guild mereka berada di peringkat keempat, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dibanding guild-guild besar lainnya. Ketegangan antara guild-guild terkuat masih terus berlangsung. Namun, pemuda itu berkata bahwa ia tidak menyukai berada di bawah perintah orang lain. Waktu pun berlalu. Park terlihat sudah berada di rumah. Ia berkata sepertinya mereka telah kembali. Lalu ia berbaring dan membayangkan bahwa mungkin saat ini mereka sedang menikmati momen kebersamaan sebagai ayah dan anak. Tak lama kemudian, seorang wanita tua muncul dan bertanya, mengapa anak-anak muda zaman sekarang sering mengabaikan waktu dan etika. Tokoh utama pun menjawab dengan tenang, mempersilahkan beliau untuk duduk karena cuaca sangat cocok untuk beristirahat sejenak. Namun, sang nenek menjawab bahwa ia sedang menjemur pakaian dan tidak sempat beristirahat. Melihat nenek itu bekerja sendirian, pemuda itu akhirnya memutuskan untuk membantu. Kemudian, sang nenek bertanya, apakah benar dia adalah kakak dari Juno? Tokoh utama membenarkannya. Nenek itu pun mengungkapkan rasa terkejutnya, karena ia mendengar Benjamin sedang berada di rumah mereka. Namun Park langsung menyanggahnya, mengatakan bahwa hal itu tidak benar, justru sebaliknya. Nenek itu lalu berkata bahwa dengan munculnya makhluk-makhluk aneh yang menyebabkan kekacauan belakangan ini, tampak lebih mudah, bukanlah hal yang aneh lagi. Ia juga mendengar bahwa Park sudah 10 tahun tidak bertemu dengan adiknya, dan berharap agar ia bisa menjaga dirinya dengan baik agar tidak membuat keluarganya bersedih lagi. Mendengar kata-kata penuh perhatian itu, Park pun tersenyum dan berkata agar beliau tidak perlu khawatir, karena ia tidak akan mudah menyerah pada keadaan. Tak lama kemudian, adik Park datang bersama putranya. Mereka menyapa Park dengan hangat. Park kemudian memberikan secari kertas kepada adiknya yang terlihat bingung dan bertanya itu apa. Park menjelaskan bahwa itu adalah uang yang ia pinjamkan dulu dan ia ingin adiknya menggunakannya untuk memulai hidup yang lebih baik. Ia juga mengatakan agar adiknya segera melunasi utang itu agar mereka bisa makan malam bersama-sama. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, sang adik bertanya bagaimana ia bisa membalas kebaikan sebesar itu. Namun, Park berkata agar tidak terlalu terbawa perasaan dan menyuruhnya segera pergi. Saat adiknya hendak pergi, Park memanggilnya kembali dan bertanya apakah ia membawa cukup uang untuk membeli makanan dan minuman di perjalanan pulang. Adiknya tersenyum dan menjawab bahwa ia cukup dan ia akan kembali sebelum mereka sempat merindukannya. Park pun tetap tinggal di teras, menjaga keponakannya. Di saat itu, sebuah layar sistem muncul, memberitahukan bahwa ada target yang mengikutinya dan ia harus memberikan nama. Park pun berpikir apa nama yang cocok untuk anjing itu, lalu sang anak menyarankan nama Baku. Mendengar nama itu, Park berkata bahwa kedengarannya cukup bagus, dan sejak saat itu, anjing itu pun diberi nama Baku. Waktu kembali berlalu. Anak itu yang sedang berbaring berkata bahwa ia merasa sangat lapar, dan bertanya-tanya mengapa ayahnya belum juga kembali. Ketika melihat truk milik pamannya, Park mengira bahwa saudaranya telah tiba, lalu ia pun bergegas menyambutnya bersama sang anak. Namun yang mereka lihat adalah hal yang mengejutkan. Sang adik muncul dengan berlumuran gula merah dan langsung jatuh tersungkur ke tanah.
Park yang melihat hal itu terdiam, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa waktu kemudian, adegan berganti ke sebuah gedung di malam hari. Di dalamnya, sekelompok orang tampak sedang santuy. Salah satu pria bertanya apakah pertarungan akan dimulai minggu itu. Pria lain menjawab ya, dan mengatakan bahwa komunitas daring ramai membicarakan seorang pria bernama Miho. Mereka juga membahas tentang Horizon, yang sebelumnya mengalami kerugian besar saat terakhir kali ke sana. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari arah pintu. Seorang pria yang merasa terganggu bertanya apa yang terjadi. Beberapa pria pun berdiri, penasaran dengan kegaduhan itu. Pintu tiba-tiba terbuka dengan keras, dan siluet seorang pria muncul. Dalam sekejap, seseorang menarik pria itu keluar. Mereka yang melihat kejadian itu kebingungan, tak memahami apa yang baru saja terjadi. Kemudian, sebuah tatapan tajam diarahkan ke arah pintu. Dan sejak saat itu, kekacauan pun pecah. Para pria di dalam ruangan itu tidak mampu memahami situasi yang mereka hadapi. Dalam hitungan detik, suasana menjadi kacau. Sebuah lemari dan alat dilemparkan ke arah mereka. Keributan pun pecah. Beberapa orang terlempar ke berbagai arah, sementara sang pemimpin hanya bisa menyaksikan dengan terkejut. Semua orang terperangah ketika menyadari bahwa Park berhasil memberi pelajaran semua orang dalam waktu yang sangat singkat. Seorang pria bertanya, apakah orang itu tahu siapa sebenarnya pria tersebut? Ia menjawab bahwa sepertinya pemuda itu baru saja mengalami kebangkitan kekuatan. Park kemudian melemparkan sebuah meja ke pria tersebut sesaat setelah ia naik ke atasnya, sambil bertanya apakah namanya Kim. Dengan nada kesal, pria itu menjawab bahwa benar, itu namanya, dan menuntut untuk tahu siapa sebenarnya pemuda itu. Dengan tenang, pemuda itu menjawab bahwa ia datang atas permintaan seseorang yang ingin menyelesaikan utang Park Juno. Pria itu menganggapnya tidak waras dan bertanya, apakah ia menyebut dirinya sebagai orang yang terbangkitkan hanya karena telah memukul orang-orang jujur yang bekerja keras. Ia pun memperingatkan bahwa hal ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Namun, tiba-tiba pria itu menerima salam hangat di wajah. Park bertanya, apa hubungannya dengan itu? Mengapa kau melakukan ini hanya karena aku ingin melunasi utangku? Ia mengatakan bahwa yang seharusnya dilakukan terhadap kakaknya hanyalah mengambil uang dan pergi. Ia bertanya, mengapa pria itu justru melewati batas dan melakukan hal seperti ini terhadap saudaranya sendiri? Sambil terus menerima salam hangat, pria itu memohon agar dibiarkan pergi. Park pun bertanya kembali, apakah kau ingin menyelesaikan utangnya atau malah kubiarkan menerima perlakuan hangat sampai lemas? Dengan ketakutan, pria itu akhirnya berjanji akan menyelesaikan semuanya saat itu juga. Beberapa waktu kemudian, seluruh kelompok pria itu berlutut di hadapan Park. Mereka menyatakan bahwa mulai saat ini klien mereka, John Rodham, tidak lagi memiliki kewajiban apapun kepada mereka, dan semua utangnya dianggap lunas. Park menjawab dengan dingin bahwa jika mereka muncul lagi di hadapannya, anggap saja mereka sudah tidak memiliki masa depan. Ia menyuruh mereka untuk tidak pernah menghalangi jalannya lagi. Mereka semua mengiyakan ucapan Park. Namun, salah satu dari mereka tampaknya belum menyerah sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, pria itu yang kesal karena rencananya gagal, bertanya-tanya apakah pemuda itu benar-benar berpikir dirinya tidak memiliki orang-orang kuat di belakangnya. Adegan kemudian berpindah ke sebuah gedung. Pemimpin sebuah guild menyebut bahwa ia telah menemukan bakat baru. Ia meminta untuk melihat informasi tentang Park. Namun, pria lain mencatat bahwa Park hanya terdaftar sebagai peringkat F dan baru mendaftar sebagai orang yang terbangkitkan pada hari itu juga. Justru karena itulah mereka merasa semakin penasaran dan ingin memeriksa profilnya lebih lanjut. Sayangnya, sistem memberitahu bahwa akses ke data tersebut ditolak. Mereka pun bertanya-tanya, orang seperti apa sebenarnya Park ini? Setelah berhasil menerobos sistem keamanan, mereka tetap bingung mengapa profilnya dirahasiakan. Park belum bergabung dengan guild manapun, dan sepertinya ada hal yang lebih besar di balik identitasnya. Kemudian mereka memeriksa kemampuan Park. Ia diketahui sebagai tipe penyihir pemanggil, conjurer. Bahkan, ia pernah mengalahkan seseorang yang memiliki hadiah buruan tinggi dengan sangat mudah. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa orang yang dikalahkan itu telah menghilang selama 10 tahun, yang membuat situasinya semakin mencurigakan. Mereka mulai menduga bahwa Park mungkin adalah agen rahasia. Seorang pria menyatakan bahwa awalnya ia mengira Park hanya kuat karena kemampuannya, namun sekarang ia menduga bahwa Park mungkin merupakan bagian dari dinas intelijen. Salah satu dari mereka berkata bahwa mereka sebaiknya menghentikan upaya merekrut Park karena ia yakin 100% bahwa Park berasal dari negara lain.
Ia bahkan mengaku sudah menduga hal ini sejak kegaduhan itu terjadi, lalu berusaha mengalihkan pembicaraan. Pria lain menyarankan untuk minum kopi bersama. Ia bertanya mengapa seorang agen khusus masuk ke dungeon level 1. Namun pertanyaan itu tidak mendapatkan jawaban pasti. Kemudian ia menyuruh temannya untuk mengawasi Park, tetapi yang diminta tampak enggan melakukannya. Adegan berpindah ke sebuah rumah sakit. Park mengunjungi saudaranya dan bertanya, apakah ia sudah sadar? Juno pun menyadari kehadiran saudaranya dan bertanya kenapa kakak membawa banyak sekali makanan. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab bahwa ia mendengar seseorang memiliki nafsu makan yang besar, dan itu akan membantu proses pemulihan. Park lalu menanyakan apakah kondisinya sudah membaik. Juno mengangguk mengatakan bahwa keesokan harinya ia sudah bisa melepas perbannya. Ia juga bertanya apakah ujian untuk menjadi tentara bayaran akan berlangsung besok. Sang pemuda menjawab bahwa benar, ujiannya akan diadakan keesokan hari. Juno berkata akan sangat bagus jika ia bisa lulus dan diundang bergabung ke sebuah guild. Namun, tokoh utama tidak terlihat bersemangat. Dalam hati, ia mengingat bahwa dulunya ia adalah penguasa hutan, seorang individu yang bebas dan kuat. Karena itulah, ia merasa tidak cocok untuk bergabung dalam kelompok dan berada di bawah perintah orang lain. Juno lalu menawarkan untuk mencarikan informasi mengenai guild-guild tingkat tinggi yang mungkin cocok untuknya. Namun pemuda itu menolak dengan tenang. Ia mengatakan bahwa ia akan mendirikan guildnya sendiri. Juno agak terkejut dan bertanya, apakah ia sungguh-sungguh ingin membentuk guild daripada bergabung dengan yang sudah ada. Beberapa waktu kemudian, suasana berpindah ke sebuah lembaga petualang. Di sana, Choi sedang berjalan menyusuri koridor gedung, hingga seorang pria paruh baya memanggilnya. Ia bertanya apa yang terjadi belakangan ini. Ia menyebutkan bahwa telah terjadi 2 kesalahan wilayah di area Shu, dan jika portal yang muncul kemarin adalah jenis bridge portal, kota bisa saja hancur total. Choi menanggapi dengan nada getir, mempertanyakan apakah mereka benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa tanpa dirinya. Sang pria lalu memohon bantuannya, menjelaskan bahwa manajer departemen portal terus mendesaknya sepanjang hari. Ia ingin menyampaikan bahwa Choi memiliki kemampuan luar biasa yang tidak seharusnya disia-siakan. Namun, Choi menjawab bahwa belakangan ini ia sulit berkonsentrasi. Pria itu menyerahkan sebuah dokumen padanya, menyuruhnya berhenti berkata aneh-aneh dan membaca surat itu segera. Choi tampak terkejut karena ia dikirim untuk melakukan pekerjaan fisik, saat mengira ia akan dapat waktu istirahat. Pria itu menjawab dengan santai, mengatakan bahwa ia bukan satu-satunya yang mengalami hal tersebut, dan ini juga bukan pertama kalinya. Dengan wajah kesal, Choi berbalik hendak pergi. Pria itu memintanya untuk tidak menolak kandidat hanya karena sedang marah. Ia mengingatkan bahwa mereka sedang kekurangan orang dan membutuhkan semua bantuan yang ada. Choi menjawab tajam, mengatakan bahwa lebih baik menolak mereka yang bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Tak lama kemudian, adegan berpindah ke tempat lain. Sekelompok orang sedang membahas tentang pentingnya lolos ujian. Di saat yang sama, seorang pria sedang melakukan siaran langsung di YouTube. Semua yang hadir di tempat itu datang dengan tujuan yang sama, mengikuti tes demi mendapatkan lisensi sebagai tentara bayaran. Tak lama, sekelompok orang lain masuk ke area tersebut. Pria yang sedang siaran menyadari bahwa ia harus mengakhiri streamingnya karena ujian akan segera dimulai. Di momen itu, Park muncul, menatap pemuda yang sedang siaran tadi. Pemuda itu bertanya apakah ini pertama kalinya Park menonton siaran langsung. Park tampak bingung dan bertanya siapa yang sedang diajak bicara, sementara pemuda itu meminta ruang pribadi. Segera setelah itu, seorang pengawas memperkenalkan diri, menyatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas segala hal selama 3 hari ke depan. Terdapat 21 pengawas yang akan menilai apakah para peserta layak lolos. Ia memastikan bahwa semua peserta telah menerima tiket bernomor saat datang. Pengawas akan dipilih secara acak, dan ketika nomor peserta dipanggil, mereka diminta membentuk barisan di depan pengawas masing-masing. Waktu berlalu, satu persatu nama dipanggil, hingga akhirnya giliran tokoh utama dengan nomor 15. Ia terkejut, karena ternyata pengawasnya adalah gadis berambut pirang yang pernah ia temui. Ia mengamati sosok tersebut, dan dalam hati berkata bahwa sudah lama sejak terakhir kali ia melihatnya. Pemuda itu segera mengenalinya. Lalu, semua peserta diminta pergi ke ruang tunggu masing-masing hingga pengumuman selanjutnya. Sementara itu, pemuda yang sebelumnya melakukan siaran, langsung tampak percaya diri menuju lokasi, sambil membanggakan diri di depan penontonnya bahwa ujian ini tidak mudah untuk dilalui. Namun dari caranya berbicara, seolah ia sendiri akan menyerah keesokan harinya. Di akhir adegan,
Terungkap bahwa streamer tersebut ternyata berada di ruangan yang sama dengan Park. Keduanya kini bersiap menghadapi ujian yang akan menentukan masa depan mereka. Di sampingnya, ia menyadari ada seorang pemuda yang bertanya mengapa ia terlihat murung, padahal sebelumnya sangat antusias saat melihat Park. Ia pun menyadari bahwa pemuda itu adalah orang yang sama yang pernah menanyakan apakah dia tahu tentang gadis berambut pirang yang dikenal karena sifatnya yang tidak biasa. Banyak yang menjulukinya penyihir karena konon ia bisa memberikan pelajaran seseorang hanya karena sedang mengalami hari yang buruk. Park kemudian bertanya, mengapa yang disalahkan justru pengawas? Bukannya mereka yang datang tanpa persiapan. Pemuda itu tampak kesal, merasa Park mengabaikan ucapannya dan mengatakan bahwa sejak awal dia memang tak bisa diandalkan. Ia kemudian bertanya apakah Park tidak tahu caranya menghormati senior. Namun, Park dengan tenang menjawab bahwa jika ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara langsung dan terbuka, melalui duel. Pemuda itu lantas menantang balik, menanyakan apakah Park menganggapnya lawan yang mudah. Park, tanpa ragu, menjawab iya. Hal itu semakin membuat pemuda tersebut geram, dan ia mengajak Park untuk mengikutinya. Sementara itu, Choi telah tiba di lokasi, namun merasa kesal karena tempat tersebut kosong. Ia bertanya-tanya kemana semua orang pergi. Adegan pun berpindah ke arena pertarungan, tempat Park dan pemuda itu bersiap untuk bertarung. Sang pemuda mengatakan bahwa Park kurang beruntung karena seharusnya ia bertanding 2 kali lebih dulu sebelum menantangnya. Ia juga bertanya, apakah Park belum pernah mendengar tentangnya menyebut dirinya sebagai YouTuber yang menjanjikan di dunia tinju. Namun, Park tampak tidak tahu menahu, bahkan mengira itu nama makanan, membuat lawannya makin kesal. Penonton yang memenuhi tribun sangat antusias bersorak untuk sang streamer. Mereka mengenalnya sebagai sosok yang suka mengajarkan etika kepada peserta yang dinilai kurang sopan, seperti Park. Melihat semua itu, Park justru merasa semua ini cukup menghibur. Streamer itu pun memperingatkan Park agar tidak memintanya menanggung biaya rumah sakit setelah pertarungan usai. Ia lalu menyerang dengan pukulan pertama. Namun, Choi tiba-tiba muncul dan segera memerintahkan semua orang untuk kembali ke ruang tunggu. Mereka pun segera meninggalkan arena. Choi memandang Park dan sang streamer dengan tegas, bertanya apakah mereka benar-benar ingin gagal dalam ujian ini. Ia tidak butuh penjelasan panjang, cukup salah satu dari mereka yang menanggung akibatnya. Siapa yang kalah akan gagal, dan mereka boleh melanjutkan duel. Streamer itu menganggap semua ini tidak mengherankan, karena ia menganggap Choi cukup tegas bahkan ekstrim. Park pun bersiap kembali. Streamer mengingatkan agar ia tidak gugup, karena sebenarnya Park lah yang meminta duel ini. Park menunduk dan meminta maaf atas apa yang akan terjadi. Begitu duel dimulai, pemuda itu menyerang lebih dulu, namun dalam hitungan detik, Park melayangkan satu pukulan telak yang membuatnya tumbang. Choi yang menyaksikan hal itu tampak terkejut. Sejak pertama kali bertemu Park, ia sudah merasakan firasat yang aneh. Park memandang Choi dan bertanya mengapa ia tampak melamun, lalu menantangnya untuk ikut bertarung dengan satu syarat. Jika ia menang, Choi tidak boleh mendiskualifikasi lawannya. Choi menganggap Park sudah gila, namun tetap masuk ke arena dan bertanya apakah pemuda ini termasuk irregular. Park tidak memahami istilah itu dan balik bertanya apa maksudnya. Saat itulah, Choi langsung meluncurkan serangan. Park hanya menghindar, tampaknya bertahan saja. Tepat sebelum Choi kembali menyerang, ia mengatakan bahwa jika Park menang, maka ia akan mengabulkan permintaannya. Namun, tak disangka, Park melancarkan serangan balasan yang membuat Choi terkejut. Ia merasa ada yang aneh, seolah Park menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Park kemudian berkata bahwa Choi ternyata lebih kuat dari yang ia kira, membuat Choi kian terkejut karena Park berhasil bertahan dari serangannya. Gadis itu kembali menyerang dengan penuh semangat, menyatakan bahwa kali ini pertarungan benar-benar akan berakhir. Serangannya berhasil mengenai pemuda itu, bahkan diikuti dengan serangkaian pukulan beruntun. Namun, secara tak terduga, pemuda tersebut mulai melawan balik. Ia berhasil mendaratkan sebuah pukulan kuat yang bahkan memecahkan perisai pelindung gadis itu. Meskipun serangan itu belum cukup untuk mengalahkannya, sang gadis tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Park mampu memecahkan pertahanannya. Tak lama kemudian, pemuda itu kembali maju dengan senyum penuh semangat, mengatakan bahwa ini adalah pengalaman yang menyenangkan baginya. Gadis itu berkata bahwa Park benar-benar tidak biasa, seorang yang irregular. Park masih bingung, bertanya apa maksudnya. Tapi gadis itu hanya tersenyum dan berkata bahwa ia menyerah. Park kebingungan, kenapa menyerah? Padahal baru seru-serunya.
Gadis itu menjawab bahwa tempat ini terlalu sempit untuk menggunakan seluruh kemampuannya dan mengusulkan pertarungan selanjutnya dilakukan di arena yang lebih luas. Park lalu bertanya dengan polos, "Apakah ada banyak perempuan sekuatmu di bumi?" Gadis itu menjawab, "Tidak banyak." Dengan spontan, Park menyatakan bahwa ia memilih gadis itu dan ingin menjalin hubungan serius. Ia bahkan secara belak-belakan bertanya, "Apakah kamu bersedia membangun masa depan bersamaku?" Namun, pertanyaan itu langsung dibalas dengan sebuah salam hangat dari gadis tersebut. Di sisi lain, seorang streamer yang sebelumnya tak sadarkan diri mulai terbangun, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Gadis itu tampak kesal, memilih pergi meninggalkan tempat itu. Streamer yang baru sadar terkejut, menyadari bahwa ia sempat tak sadarkan diri hanya karena satu pukulan. Ia merasa sangat malu karena telah mengeluarkan uang untuk mengikuti seleksi, namun belum sempat menunjukkan kemampuannya. Ia menatap Park dengan kecewa. Dengan nada kesal, ia bertanya apakah Park puas dengan semua yang terjadi. Namun Park dengan tenang menjawab bahwa ia belum didiskualifikasi. Kamera pengawas terus merekam, dan adegan pun beralih ke seorang pria tua yang menatap layar komputernya dengan ekspresi terkejut. Tak percaya bahwa Choi bisa dikalahkan. Park kemudian mengajak streamer itu pergi bersama. Streamer yang masih kebingungan bertanya mengapa Park tidak didiskualifikasi. Park menjelaskan bahwa ia meminta Choi untuk mengabaikan pelanggarannya. Streamer itu penasaran tentang salam hangat yang diterima Park. Park menjawab singkat, "Bukan urusanmu." Namun, streamer itu mulai menyadari sesuatu. Mungkin hal itu adalah bentuk kompromi agar gadis itu tak mempermasalahkan kejadian sebelumnya. Ia pun terharu menyebut Park sebagai pria sejati, lalu mulai mengikuti Park. Tak lama setelah itu, suara dari intercom memanggil Park untuk segera menuju ruang pengawas. Di sana, pengawas bertanya mengapa Park dipanggil. Sang pengawas menjelaskan bahwa seluruh kejadian telah direkam, dan ia sangat terkesan bahwa seseorang seperti Park mampu menghadapi petarung sekelas Supervisor Choi, yang notabene berada di peringkat B. Pengawas bertanya, "Apakah kamu termasuk orang yang telah bangkitkan kekuatan?" Park, yang tampak bingung, menjawab bahwa ia sudah 2 kali ditanya hal serupa dan tetap tidak mengerti maksudnya. Melihat reaksi itu, pengawas menyimpulkan bahwa Park mungkin butuh informasi lebih lanjut tentang portal. Portal Pin merupakan jalur penghubung antara bumi dan 3 planet lain. 1. Aruka, planet asal para elf dan dwarf. Planet ini memiliki hubungan erat dengan bumi. Dari waktu ke waktu, mereka mengadakan pertukaran, dan manusia yang kembali dari sana membawa kemampuan sihir dan keahlian menciptakan artefak. 2. Gutseon, dihuni oleh para ahli bela diri dan makhluk bernama Mammon yang terus berkonflik demi menguasai planet tersebut. Para petarung adalah sekutu manusia, sementara Mammon dianggap sebagai lawan. 3. Miter, planet terakhir dikuasai oleh ras orc yang tangguh dan terkenal kejam. Dan yang membuat segalanya semakin buruk, planet itu ternyata dipenuhi oleh monster buas. Di antara para manusia yang kembali dari ketiga planet tersebut, ada beberapa yang memperoleh kemampuan luar biasa. Mereka menemukan bahwa kekuatan tempur mereka bahkan melampaui para terbangun. Karena itulah, mereka kemudian diklasifikasikan sebagai irregulars. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Park merasa ceritanya terlalu rumit. Namun, satu hal yang dia yakini, tempat di mana ia pernah berada bukanlah salah satu dari 3 planet tersebut. Pengawas yang mendengarnya pun kebingungan. Ia bertanya-tanya, mungkinkah Park berasal dari ruang bawah tanah? Sebuah dungeon misterius. Dia juga penasaran dari planet mana sebenarnya pemuda itu kembali. Park lalu menjelaskan bahwa ia telah memberitahu dokter sebelumnya bahwa dirinya pernah hidup bersama kawanan serigala selama lebih dari 1000 tahun. Beberapa saat kemudian, Park selesai menceritakan kisahnya. Sang pengawas mengucapkan terima kasih karena sudah berbagi, lalu mempersilakannya kembali ke ruang tunggu. Namun, setelah Park pergi, sang pengawas bergumam bahwa ceritanya terlalu tidak masuk akal untuk dipercaya. Di saat itu, seorang pria masuk dan memperkenalkan diri, mengatakan bahwa ia datang karena dipanggil. Atasannya kemudian memintanya untuk menggantikan posisi sebagai pengawas ruang 15. Pria itu bertanya, bukankah ruangan itu sebelumnya dipegang oleh Kapten Choi? Setelah dikonfirmasi bahwa Choi telah melarikan diri, perintah diberikan. Ia harus mengawasi kandidat bernama Park dan membuat laporan lengkap setelah tes selesai. Sementara itu, Park sudah berada di ruang ujian bersama para kandidat lainnya, menunggu dimulainya tes. Semua peserta bersama kapten mereka berbaris dan pria tadi secara resmi mengambil alih sebagai pengawas ruang 15.
Seorang pengamat siaran langsung bertanya-tanya, apakah Kapten Choi dipecat? Pria itu lalu memperkenalkan diri sebagai Sersan Kim dan mulai menjelaskan aturan tes hari itu. Waktu minimum untuk lari 100 meter adalah 9 detik dan para peserta juga harus menyelesaikan segitiga dalam 1 jam. Tes pun dimulai dan beberapa peserta langsung gugur. Seorang gadis protes bahwa seharusnya ada tes yang lebih ringan untuk seseorang dengan peran penyembuh. Sersan Kim menanggapi tegas, apakah kamu pikir para monster akan bersikap lunak hanya karena kamu seorang penyembuh? Lalu, kandidat berikutnya dipanggil. Namanya Han. Dengan penuh percaya diri, ia berkata bahwa 9 detik terlalu mudah, bahkan berjanji akan bertemu Park di babak selanjutnya. Setelah aba-aba diberikan, Han mulai berlari dan menyelesaikannya dalam 8 detik. Ia pun dinyatakan lolos. Kini giliran Park. Dari kejauhan, Han memberikan semangat padanya. Saat pertandingan dimulai, Park mulai berlari. Dalam hitungan detik, semua orang tercengang oleh apa yang mereka saksikan. Tak lama kemudian, direktur menerima telepon dari Sersan Kim. Ia menyampaikan bahwa hasil tes fisik Park Soo sudah keluar, dan hasilnya sangat mengejutkan. Beberapa jurnalis terlihat sibuk memotret dan merekam Park yang tampil mengesankan. Di tempat lain, seorang wanita menerima telepon dan memperkenalkan dirinya sebagai Miso dari asosiasi, sekaligus Direktur Pusat Ruri. Pengawas di ujung telepon berkata akan mengirimkan rekaman video Park dan memintanya untuk menonton dengan seksama. Saat menonton video tersebut, ekspresi Miso tampak terkejut. Sementara itu, seseorang di dekatnya menyebutkan bahwa Mayor Yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi kebohongan, dan karena itulah mereka bisa memastikan bahwa Park memang berkata jujur dalam sesi wawancara sebelumnya. Namun di balik itu semua, Miso masih sulit mempercayai bahwa laporan dari dokter bisa seakurat dan sefantastis itu. Pemuda itu sepertinya adalah seorang irregular, jadi jika ceritanya benar, berarti ia harus memiliki kekuatan minimal setara peringkat B. Jika demikian, Park Soo kemungkinan besar baru saja kembali dari planet keempat. Tidak lama, setelah Miso memintanya memastikan agar tidak ada reporter yang muncul lagi di lokasi pelatihan. Namun, pria itu tampak terkejut, mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat karena Park telah muncul di berita. Mendengar hal itu, Miso segera meminta agar semua artikel tersebut dihapus secepat mungkin. Lalu adegan beralih ke sejumlah fotografer yang sedang mengambil gambar seseorang. Sementara itu, Park berjalan di jalan bersama Han. Miso mengamati mereka dari kejauhan. Ia berpikir bahwa Park ternyata mampu mempertahankan kondisi fisiknya meski melewati portal tanpa perlindungan dan bertanya-tanya apakah peringkat F yang ia terima hanya karena kurangnya energi dimensional. Jika benar Park telah kembali dari planet keempat, Korea Selatan mungkin akan mendapatkan keunggulan dalam pengembangan planet misterius tersebut. Sementara itu, sejumlah reporter berusaha memasuki suatu tempat. Di lokasi lain, para peserta ujian sedang menikmati makanan. Park dan Han juga ikut makan. Han terkejut dan berpikir bahwa tidak sembarang orang bisa membuatnya tak berdaya dalam satu serangan. Saat melihat Park, Han memperhatikannya dalam diam. Park menyadari tatapan itu dan bertanya, "Ada apa? Sudah menyelesaikan tugasmu dengan Ian?" Han menjawab, "Tidak ada apa-apa, hanya ingin tahu apakah kau haus. Aku akan ambilkan air." Han berpikir, dari cara Park makan saja sudah terlihat bahwa ia berada di level yang berbeda. Ia yakin Park akan menjadi sosok besar di masa depan. Beberapa waktu berlalu dan Park terlihat mulai mengantuk. Han berkata bahwa melihat loker yang kosong, ia menduga banyak peserta gagal dalam ujian. Karena bagian berikutnya melibatkan misi di dalam dungeon, tim yang anggotanya lebih banyak akan lebih unggul. Namun Park menjawab dengan santai, "Jangan khawatir soal itu. Banyak orang belum tentu lebih baik." Han terkesima dengan kepercayaan diri itu, namun tetap merasa bahwa dalam dungeon, semakin beragam kemampuan tim, semakin besar peluang sukses. Meski begitu, Park menegaskan kembali untuk tidak terlalu dipikirkan. Kemudian ia bertanya, "Waktu pertama kali aku melihatmu, kau sedang apa dengan ponselmu?" Han menjawab, "Aku sedang streaming di YouTube. Jangan-jangan kau belum pernah dengar? Hidup di gua ya?" Park mengangguk santai. "Kurang lebih seperti itu," sambil mengeluarkan ponselnya. Han mulai menjelaskan semua fitur YouTube. Park lalu berkata, "Kau orang yang baik." Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di luar rumah. Han dalam hati berpikir bahwa rekannya ini punya potensi besar menjadi bintang YouTube berikutnya. Bukan hanya karena kemampuannya, tapi juga karena penampilannya yang luar biasa hingga sempat masuk berita karena memecahkan rekor dunia. Jika Park bisa menunjukkan kekuatan tempurnya dalam misi dungeon,
Mungkin hanya tinggal menunggu waktu sebelum semua guild ingin merekrutnya. Kemudian Park berkata, "Aku sungguh menyukaimu. Maukah kau bergabung ke klanku?" Han terkejut dan bertanya, "Kau berencana membuat klan sendiri? Bukankah lebih baik bergabung ke guild?" Namun Park dengan tenang menjawab bahwa ia tak tertarik. Han pun membayangkan bagaimana jadinya jika ia membuat konten tentang pembentukan klan dan menjalani misi dungeon bersama kandidat terbaik dari ujian mercenary tahun ini. Lalu adegan berganti, pemuda itu terbayang jatuh tersungkur ke tanah. Hanya tinju yang membantunya bertahan di masa kecil yang penuh luka dan keterpurukan. Meskipun ia terus mengalami kegagalan.